Dituduh sebagai mata-mata polisi gadungan, satu keluarga diusir dari desa. Proses evakuasi pun berlangsung ricuh. Ratusan warga usir paksa satu keluarga di Dusun Wates Etan, Desa Bolongwono, karena diduga sebagai mata-mata komplotan polisi gadungan yang berhasil ditangkap warga Minggu kemarin. Warga mengusir paksa pelaku bernama Vicky Andri Asmoro bersama istri dan dua anaknya serta ayahnya Muslikin sebagai otak mata-mata agar seluruh anggota keluarganya keluar dari desa. Dengan dibantu kepolisian Polsek Trowulan, keluarga ini dievakuasi dengan mobil polisi ke Polsek Trowulan. Kasus pengusiran paksa ini merupakan buntut komplotan polisi gadungan yang menangkap warga dengan tuduhan pengguna narkoba. Setelah sepakat dengan tanda tangan surat bermaterai, satu keluarga tersebut berhasil tidak diizinkan tetap tinggal di kampung Desa Bolongwono. Karena tindakannya meresahkan warga hingga banyak yang menjadi korban pemerasan dengan modus penangkapan ala polisi hingga ratusan juta rupiah. Tiga pelaku penyekapan seorang warga diamankan Satreskrim Polres Bungo Jambi. Korban disekap karena menipu pelaku saat bertransaksi jual beli sabu. Satreskrim Polres Bungo Jambi menyergap seorang pria dan menuju ke lokasi penyekapan. Satu dari tiga pelaku berhasil diamankan dan polisi hendak membebaskan korban yang sudah disekap selama 3 hari. Selanjutnya, tim petir Satreskrim Polres Bungo Jambi langsung bergerak dan menyelamatkan korban. Namun, 2 orang teman pelaku kabur saat mengetahui polisi datang. Penyekapan terungkap setelah pelaku menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Pada saat komunikasi, pelaku memberitahu keluarga korban, Ricky Ricardo, telah disekap di Kabupaten Bungo Jambi. Keluarga pun langsung melaporkannya ke Polda Sumatera Barat dan langsung dihubungkan ke Polres Bungo Jambi. Pada waktu SAP kita tangkap, kemudian kita lakukan interogasi, yang bersangkutan menyampaikan bahwa terhadap korban ini sudah disekap selama 3 hari, sudah 2 lokasi yang dipakai. Lokasi pertama adalah milik rumah saudara Ibrahim, kemudian pada hari ketiga dipindah ke sebuah pondok yang ada di sebuah kebun, pondok milik SAP ini sendiri, dengan maksud untuk menghindari apabila dicari oleh pihak keluarga. Hasil penyelidikan, pelaku nekat menyekap korban karena korban kesal ditipu saat membeli sabu. Ketika transaksi, pelaku mengetahui sabu yang ia beli ternyata adalah garam. Korban pun dipukuli dan disekap berhari-hari oleh pelaku dan kedua rekannya. Para pelaku pun meminta uang ganti rugi. Pelaku terjerat pasal mengenai perampasan kemerdekaan dan penganiayaan bersama-sama dengan hukuman minimal 8 tahun penjara. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penculik anak diamankan Polres Bogor, Jawa Barat. Pelaku telah menculik 12 anak dan kini para korban sudah dipulangkan bersama keluarganya. AB, pria 28 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Bogor di wilayah Senayan, Jakarta. Pelaku ditangkap saat bersama dengan 10 orang anak berusia belasan tahun. Sebelumnya, polisi mendapatkan laporan bahwa ada anak berinisial F, 11 tahun asal Kemang, Bogor, hilang. Setelah sehari semalam, F ditemukan di Senayan. Modus pelaku adalah mengaku sebagai polisi yang menegur korbannya pelanggar prokes. Selanjutnya, pelaku mengajak korban berkeliling lalu dibawa. Adapun awal mula kejadian dari kejadian tersebut, di mana pelaku melakukan penculikan terhadap beberapa orang anak yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, kemudian di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Tangerang Selatan. Sebelumnya, pada Selasa siang, 3 bocah dilaporkan telah hilang diculik di kawasan Tanah Kusir.
Saat tengah bermain, ketiganya dihampiri seorang pria bermotor yang membonceng seorang bocah lainnya. Waktu pas kejadian itu anak saya lagi nongkrong di kali Tanah Kusir. Nah, terus dihampiri sama satu orang pelaku nih. Dan pas ditanya, kemana nih maskernya? Oh, nggak ada, Pak. Gitu. Nah, setelah pas ditanya maskernya nggak ada, ya berarti kamu ikut saya. Nah, orang ini seakan-akan anggota. Pelaku pun diketahui adalah orang yang sama yang menculik bocah di kawasan Parung Bogor, Jawa Barat. Bagi para orang tua, harap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar tetap berkomunikasi saat hendak pergi keluar rumah dan segera melapor ke kantor polisi terdekat jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Dan Helmi Sajangbati dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait kasus penculikan yang sedang marak terjadi, sudah bergabung bersama iNews Siang Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Siswo Tarigan. Selamat siang, Pak Siswo. Selamat siang, Mbak Deta. Baik, Pak Siswo, apa modus yang digunakan oleh pelaku untuk menculik anak-anak ini dan apakah ini tergolong perdagangan ataupun juga penjualan anak di bawah umur? Ya, jadi modus yang digunakan pelaku yaitu berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang sedang melaksanakan razia masker. Karena berbekal itu, akhirnya pelaku melakukan tipu daya terhadap para korban sehingga anak korban ini mau mengikuti perintah dari pelaku. Dari para pelaku, dari para korban, pelaku mengambil beberapa handphone. Kemudian dari salah satu korban itu dibawa hingga berhari-hari. Untuk di wilayah kami sendiri itu diketahui anak korban hilang dari hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 dan diketemukan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian olah TKP, akhirnya kami berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkap pelaku tepatnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 di suatu tempat di daerah Senayan. Dari penangkapan tersebut kami juga berhasil mengamankan 10 orang anak yang kami duga dalam penguasaan pelaku. Baik. Nah, dan salah satu anak tersebut ada yang memang sudah hilang kurang lebih 3 hari, sedangkan yang 9 orangnya itu baru beberapa jam menunggu di lokasi tersebut. Baik, Pak Siswo, selain mengambil HP, apa sebenarnya tujuan penculik ini menculik anak-anak? Ya, jadi menurut keterangan pelaku itu sudah berhasil melakukan penculikan terhadap 12 orang anak. Dari 12 orang anak itu rata-rata yang diambil adalah handphonenya. Kemudian anak korban yang sekiranya menarik bagi pelaku, anak korban itu mengalami kejahatan seksual. Di mana dari 12 anak itu 3 diantaranya menjadi korban kejahatan seksual. Baik, mengapa lantas jika hanya ingin mengambil handphonenya, pelaku ini sampai menculik dan menyekap para korban? Kenapa tidak setelah mengambil barangnya dilepaskan? Ya, jadi memang selain untuk meyakinkan si anak itu bahwa pelaku itu adalah betul-betul anggota Polri, jadi memang anak itu tidak serta-merta langsung diarahkan untuk pulang. Jadi disuruh menunggu dulu. Namun jika ada yang menarik perhatian dari pelaku, anak itu dibawa berkeliling berhari-hari, kemudian menjadi korban kejahatan seksual. Baik, Pak, saat berdasarkan keterangan dari korban, apakah memang saat pelaku ini berencana untuk menculik anak-anak, adakah penolakan dari anak-anak, Pak, seperti tidak mau untuk dibawa seperti itu oleh sang penculik ini? Berdasarkan anak-anak yang sudah kami minta keterangan, rata-rata anak-anak tersebut takut karena diancam akan ditahan bila tidak menuruti perintah dari pelaku. Pada kesempatan hari ini kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa membedakan mana anggota kepolisian yang sesungguhnya dengan anggota kepolisian gabungan. Terutama terkait razia masker untuk anggota kepolisian tentunya tidak akan melakukan intimidasi serta-merta mengancam pelanggar untuk dilakukan penahanan. Apalagi di sini korbannya adalah anak, ada hak-hak khusus yang melekat pada anak dan idealnya tentunya anak
kami serahkan kepada orang tua, bukan diancam untuk dilakukan penahanan. Baik, selain mendapatkan kekerasan seksual, menurut keterangan dari anak-anak ini pada saat diculik dan ditahan ini, apakah ada unsur kekerasan lainnya dan apakah mereka diperlakukan dengan layak seperti diberi makan begitu, Pak? Ya, dari fakta yang kami peroleh juga, dari tadi yang 12 orang anak, 3 diantaranya mengalami kejahatan seksual. Anak-anak tersebut tidak melakukan perlawanan karena tersangka memberikan semacam obat tidur yang dikonsumsi kepada si anak, sehingga tidak terjadi perlawanan. Baik, terima kasih AKP Siswo Taregan, Kasatreskrim Polres Bogor telah bergabung bersama kami. Kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk akhirnya mendidik anak mereka mungkin untuk tidak mau diajak oleh orang yang tidak dikenal. Terima kasih sekali lagi Pak Siswo. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tertangkap basah hendak memperkosa seorang siswi SMP. Seorang kuli bangunan di Palembang ditangkap. Geram orang tua korban pun memarahi pelaku di kantor Polrestabes Palembang. Dia dari ruang tamu. Nggak peluk-peluk. Kau tarik ke kasur. Ada kau perkosa. Siapa yang tak marah ketika mengetahui buah hatinya nyaris menjadi korban pemerkosaan? Mereka adalah orang tua korban yang nyaris menjadi korban pemerkosaan di kawasan rumahnya sendiri. Pelaku merupakan seorang kuli bangunan yang hendak merenovasi rumah korban di Palembang, Sumatera Selatan. Saat mencari peralatan kerja, pelaku yang melihat korban sendirian di rumah menggunakan pakaian tidur langsung menarik korban ke dalam kamar. Korban sempat disekap, istilahnya dibekap sama pelaku, diseret ke dalam kamar, ingin dilakukan perbuatan yang tidak sesuai, langsung sempat digigit juga oleh korban. Akhirnya korban dapat terlepas dari pelaku dan langsung buat laporan ke kami dan kita bisa berhasil mengamankan langsung pelakunya. Untuk perkara tersebut kita akan dalami nanti apakah dia sudah sering melakukan atau dengan korban ini sudah sering juga, bagaimana nanti kita akan dalami lagi. Akibat kejadian ini, korban mengalami trauma. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Anggap mencemari lingkungan, warga berunjuk rasa menuntut penutupan TPST Piyungan. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.